Baik, kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا. Jemaah masyarakat muslimin rahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya sehingga kita Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana pada malam hari sudah masuk pada hadis yang ke-25. Tapi langsung saja Al-Hadithul Khamis wal Ishrun, hadis ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Yang artinya, wahai Rasulullah. Jadi dalam hadis ini diceritakan ada sekelompok manusia, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Dzar, ada sekelompok manusia dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala. Jadi pada hadis ini disebutkan ada sekelompok para sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW tujuannya untuk mengeluhkan atau meminta solusi. Kenapa? Di sana ada seorang atau sekelompok orang yang mereka itu pergi membawa pahala. Sedangkan orang yang mengeluh ini, manusia ini disebutkan dalam fakir dari kalangan muhajirin. Jadi orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah orang-orang fakir, orang-orang tak punya dari kalangan muhajirin, mengeluhkan atau meminta solusi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala. Kemudian yusalluna kama nusalli. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Dalam hal ini sama. Sholat, mereka sholat, kami pun sholat. Wa yasumuna kama nasu. Mereka puasa, kami pun puasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwal. Akan tetapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa. Dalam hal sholat kami sama, dalam hal puasa kami sama. Akan tetapi dalam masalah harta ini, mereka bersedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi dalam permasalahan ini. Lihat begitu besarnya antusias para sahabat untuk mendapatkan pahala. Jadi mereka itu tidak iri kepada orang kaya, tidak. Akan tapi mereka inginkan pahalanya saja. Oleh karena di sini Nabi SAW memberikan solusi untuk mendapatkan pahala sebagaimana orang kaya. Kata Nabi Muhammad SAW, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi Muhammad SAW, bukankah Allah SWT telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan. Jadi yang namanya sedekah itu bukan dengan harta. Jadi Allah telah menjadikan untuk kalian itu sesuatu yang dapat kalian sedekahkan. Artinya apa? Yang namanya sedekah itu tidak mesti dengan harta. Kemudian kata Nabi SAW meneruskan hadisnya, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih subhanallah itu termasuk dari sedekah. Jadi kita misalkan ketika mengucapkan
subhanallah, itu termasuk sedekah, termasuk sedekah bagi kita. Itu pahala bagi kita. Ini padahal kalimat yang ringan diucapkan. Tasbih, subhanallah, memuji, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Tasbih sesuatu yang tidak layak bagi Allah, dari perbuatannya, dari sifatnya yang tidak layak bagi Allah disucikan. Dari mulai kita sucikan Allah dengan bertauhid, sucikan bentuk kesyirikan, sucikan Allah dari nama-nama yang tidak layak bagi Allah, sucikan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang di situ ada kekurangan, kita sucikan dengan cara bertasbih. Itu mana tasbih yang sesungguhnya. Tapi di sini sebutkan apa? Bikul tasbihatin sedekah. Dengan ucapan subhanallah itu termasuk dari sedekah. Apalagi bisa direnungi, dipelajari, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk tadi. Mensucikan Allah dengan cara mentauhidkannya, tidak berbuat syirik. Allah dengan cara mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Taat kepada Allah, ini bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli takbiratin sedekah. Begitupun dengan mengucapkan kalimat takbir yaitu Allahu Akbar, itu termasuk dari sedekah. Jadi subhanallah, mensucikan Allah, sedekah. Takbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itu termasuk dari sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Begitupun ucapan tahmid, alhamdulillah, sedekah. Lihat dari zikir-zikir yang ada yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wa kulli tahlilatin sedekah. Begitupun kalimat tahlil la ilaha illallah, itu pun sedekah. Lihat, kalimat yang mudah untuk diucapkan. Kalimat ini mudah untuk diucapkan, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah lalu pembahasannya, ucapan alhamdulillah saja bisa memenuhi, pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Akan tapi bersama dengan ini, meskipun ringan diucapkan oleh lisan, akan tapi sedikit dari kita yang mempraktekannya. Seperti misalkan lagi nunggu antrian di jalan, bisa pergi kemana, jarang dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu mudah dilakukan oleh lisan, tidak perlu mengeluarkan harta, hanya modal gerakan lisan saja. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani filisan. Ada dua kalimat yang lisan itu mudah melakukannya, mengucapkannya. Sakilatani fil mizan, akan tapi berat di timbangan. Mudah di lisan, berat di timbangan. Habibatan ila rahman. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman. Jadi dua kalimat ini mudah di lisan, kemudian berat timbangannya. Kemudian Allah Ar-Rahman mencintainya. Apa kalimat itu? Subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Yaitu maha Allah yang maha agung, maha Allah, dan segala puji bagi Allah. Ini kalimat yang mudah. Subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Mudah untuk diucapkan oleh lisan. Nah, hendaknya bagi kita misalkan lagi, daripada misalkan lagi ngantri atau lagi jalan misalkan, jangan biarkan lisan ini dia harus gerakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun ringan, meskipun kelihatan sepele, akan tapi di sisi Allah besar pahalanya. Bahkan dengan berzikir ini disebutkan ala bidzikillahi tatmainnul qulub. Sebutkan di Al-Qur'an bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, mau apapun apa enak. Kemudian lanjutan hadisnya, wa amrun bil ma'rufi wa amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkarin sadaqah. Amar ma'ruf, akan kepada yang baik, itu sedekah. Mencegah dari itu sedekah. Sedekah. Dan untuk amar ma'ruf nahi munkar ini ada kaidahnya. Yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
mengingkari keburukan. Barang siapa salah seorang dari kalian itu melihat kemungkaran, melihat kejelekan, maka hendaknya rubah dengan tangannya. Ini yang pertama kali. Jika engkau melihat keburukan, ini bentuk nahi munkar, melihat keburukan, maka hendaknya rubah dengan tangan dan kekuasaan. Ini bagi para pemimpin. Jadi kalau misalkan di situ ada kemungkaran, dirubah. Atau bagi seorang suami, misalkan di situ ada kemungkaran, kepala rumah tangga rubah. Maka tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaan. Fa'in lam yastati' fabilisani. Jika tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka hendaknya dengan lisan, dengan ucapan, dengan nasihat. Fa'in lam yastati' fabiqalbi. Jika tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan tangan, tidak bisa, kemudian dengan lisan juga tidak bisa, maka dengan hati. Dengan hati. Ini tingkatan. Yang pertama tangan dulu. Dulu, jika tidak, maka dengan jika ada iman, dan itu selama-lamanya iman. Artinya apa? Ketika kedua tidak bisa, ketiga wajib dengan hati. Misalkan seorang melihat keburukan, misalkan di depan mata, kemudian dia bukan penguasa, tidak bisa. Mesti melakukan yang ketiga ini, yaitu ingkar. Nah, ingkar. Kemudian, dan dalam hubungan suami istri ada sedekah, ada pahalanya. Kemudian para sahabat qalu ya Allah, ayati ahad baik, tadi keluar sinyalnya. Kita lanjutkan. Wafudi ahadikum sadaqah, dan hubungan suami istri itu ada sedekahnya, ini ada pahalanya. Para sahabat heran, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kita mendatangi syahwat, yang menyalurkan syahwat, masa di situ ada pahala? Jadi para sahabat apa? Agak heran, kenapa pada hubungan suami istri itu ada pahalanya, ada sedekahnya. Maka kata Nabi SAW, qala ara'aitu law wada'a fi haramin akan alaihi wizru. Kata Muhammad SAW, bukankah ketika engkau menempatkannya pada sesuatu yang haram dengan zina, misalkan akan alaihi wizru, bukankah itu adalah dapat dosa? Jadi Nabi SAW apa mengkiaskan? Nabi SAW mengkiaskan bahwasanya ketika seorang menyalurkan pada sesuatu yang haram dapat dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Nah, disebabkan itu apa? Ketika engkau menyalurkannya pada sesuatu yang halal, engkau dapat pahala. Kenapa? Ketika engkau menyalurkan pada yang haram, engkau dapat dosa. Ketika engkau menyalurkan pada yang halal, maka itu dapat pahala. Karena lahu ajrun, itu dapat pahala. Tentunya dalam masalah ini apa? Harus dibarengi dengan niat. Niat misalkan apa? Ingin mempunyai banyak anak, kemudian menyalurkan dengan apa sesuatu yang halal, kemudian memberikan hak suami atau istri dan seterusnya. Yang penting ada niat di situ. Karena hukum asalnya ini mubah. Kaidah apa? Sesuatu yang mubah itu bisa berubah menjadi pahala ketika diniatkan itu. Jadi segala sesuatu yang mubah ketika diniatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu berubah menjadi pahala. Misalkan makan juga ini mubah, akan tapi jika diniatkan untuk menguatkan badan bisa beribadah kepada Allah, ini bernilai ibadah. Begitupun misalkan tidur mubah saja. Akan tapi diniatkan untuk menguatkan badan, untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa beribadah buat biar badan sehat. Misalkan ini juga pahala. Begitupun misalkan apa? Olahraga bisa berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Dibarengi dengan niat. Begitu seterusnya. Dalam masalah perkara yang mubah-mubah.
20. Allah, setiap persendian manusia itu ada sedekahnya, harus disedekahi. Ada hak yang harus kita berikan, itu berupa sedekah. Jadi kata Nabi SAW, setiap dari kita itu harus kita tunaikan haknya itu berupa sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini shadaqah. Kemudian setiap hari yang mana pada hari itu terbit matahari di dalamnya. Kemudian engkau itu yakni ada dua orang berselisih, kemudian engkau mengurainya, yakni memperbaikinya. Misalnya ada berselisih, kemudian engkau perbaiki hubungan mereka. Nah, ini termasuk dari sedekah. Jadi lihat dari hadis yang sebelumnya sampai sekarang apa kaitan dengan sedekah. Nah, sedekah itu banyak jenisnya. Bukan hanya sekedar harta saja, enggak. Sedekah itu. Bahkan apa yang tadi disebutkan tadi, kemudian ditambah lagi ini. Apalagi misalkan disebut dalam hadis itu, bahwasanya persendian kita itu ada 360. Jadi 360 ini wajib kita berikan hak. Yaitu dengan cara sedekah. Kemudian kata Nabi SAW di hadis yang lain, bahwasanya 360 dari persendian ini cukup kita beri sedekah dengan sholat duha. Sholat duha pun apa? Termasuk dari sedekah. Sehingga apa? Kita memenuhi hak-hak persendian kita. Lihat bagaimana intinya syariat Islam. Ketika seorang tidak punya harta, dia masih bisa bersedekah dengan cara melakukan amal kebaikan kita. Kemudian, watu'inur rajula fi dabatihi watu'inur rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Begitupun engkau membantu seseorang dalam permasalahan tunggangannya. Engkau membantu dia untuk menaiki tunggangannya, atau engkau membantu dia membawakan barangnya, kemudian engkau taikkan pada tunggangan, ini termasuk dari sedekah. Lihat bagaimana Islam ini agama yang tidak hanya sekedar muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah dengan sesama pun harus baik. Jika perlu bantuan, bantu. Dan bantu ini apa? Dengan sesuatu yang memang kita bisa. Harta tidak punya, misalkan. Ya bukan dengan sembarang harta, dengan ucapan yang baik, dengan angkat barangnya, dan seterusnya. Jika memang itu kebaikan, maka berikan kepada saudara-saudara kita. Ini diantara apa? Keindahan syariat Islam. Tidak ada sesuatu hal yang baik kecuali Islam sudah merintahkan di sana. Apapun, sekecil apapun kebaikan, Islam telah merintahkan. Begitupun sekecil apapun keburukan, Islam telah melarang. Kenapa? Karena agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah SWT. Yang namanya sempurna itu apa? Mengatur dari yang kecil sampai terbesar, tidak terlewatkan sekecil apapun. Yang haram sudah dijelaskan. Meskipun kecil, yang hal yang baik telah dijelaskan. Meskipun kecil, tugas kita hanya belajar. Sehingga dengan belajar kita mengetahui keindahan Islam. Kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu apa? Orang tertarik untuk masuk Islam. Sehingga ketika seorang melakukan hal seperti ini apa? Bumi Allah ini akan makmur dengan orang-orang yang memeluk Islam dengan Islam yang benar, mengamalkannya. Kemudian ketika orang-orang telah memakmurkan negeri ini atau bumi ini dengan Islam, dengan amalannya, tentu Allah SWT akan memberikan keberkahan di langit dan di bumi. Oleh karenanya, ketika seorang mempelajari agama ini apa? Itu adalah suatu kebaikan yang mana akan membuahkan kebaikan dunia dan akhirat bagi dia. Dengan belajar ia tahu tentang keindahan Islam, sehingga ia semakin cinta kepada agama Islam ini, semakin terdorong termotivasi untuk terus belajar, mengkaji, mengamalkan dan seterusnya dari ilmu mulia ini. Kemudian wal kalimat thayyibatu sadaqah. Begitupun ucapan yang baik termasuk dari sedekah. Lihat, berbicara yang baik termasuk sedekah. Jadi jangan kira misalkan seorang berbicara yang baik itu termasuk sedekah. Berbicara yang baik ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ada yang memang kalimat baik itu sudah dari sananya baik. Contoh misalkan apa? Membaca Al-Quran. Dari sana memang membaca Al-Quran sudah baik. Dan ada jenis yang kedua, yaitu memang asalnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Yaitu misalkan apa? Berbicara. Ini hukum asalnya boleh-boleh saja. Akan tapi apa? Bisa bernilai ibadah dengan cara apa? Tadi misalkan kita meniatkan memberikan kesenangan pada saudara kita dengan tanya misalkan kaifa halu, bagaimana kabarmu misalkan.
ada yang bisa saya bantu misalkan, dan seterusnya. Ini bernilai ibadah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat ucapan yang baik bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melangkah yang seorang berjalan menuju masjid itu pun termasuk dari sedekah. Seorang misalkan masjidnya jauh, ada 100 langkah misalkan, dan khawatir dari setiap langkah itu dicatatkan pahala bagi, dicatatkan sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Seandainya seorang itu berwudu di rumah, jadi wudunya dianjurkan di rumah. Kemudian dia berjalan menuju masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali hanya sholat. Maka satu langkah yang pertama dihitung apa? Penghapus dosa. Kemudian langkah berikutnya diangkat derajat. Subhanallah. Angkat derajat. Dan ini adalah pahala yang besar. Tentu apa? Setiap orang bisa mendapatkan pahala ini. Akan tapi untuk laki-laki wajib terkait apa? Sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan apa? Afdolnya tetap di rumah. Nah, pertanyaannya gimana untuk mengamalkan misalkan hadis ini? Maka nanti misal ketika ada sholat, misalkan di sana ada sholat yang Idul Adha atau Idul Fitri misalkan, atau sholat di sana misalkan mau menghadiri majelis ilmu kemudian dilaksanakan di masjid, insya Allah dapat pahala ini. Pahala di mana seorang berjalan menuju masjid untuk sholat, kemudian setiap langkah itu dicatat sebagai sedekah. Allah alam bishawab. Kemudian waktu mitul ada yang tariqis sedekah, menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk dari sedekah. Ya, kalau misalkan ada gangguan di jalan kemudian kita hilangkan, itu termasuk dari sedekah. Yang digambarkan dari hadis sebelumnya sampai hadis ini, intinya apa? Segala sesuatu yang di situ ada manfaat, baik untuk kita ataupun saudara-saudara kita atau sama manusia, itu ada sedekahnya. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, seandainya misalkan seorang dia bercocok tanam atau dia misalkan menumbuhkan suatu hal pohon dan seterusnya, intinya bercocok tanam. Kemudian dia gagal panen disebabkan di situ ada burung atau apa misalkan hama yang makan, ketahuilah itu bernilai sedekah. Subhanallah. Seorang yang petani misalkan dia bercocok tanam, kemudian dia dimakan tikus misalkan, ini sebagai sedekah bagi dia. Asalkan jangan menggerutu, apa ridho saja, takdir saja, ridho takdir itu. Kenapa? Karena itu bernilai sedekah bagi seorang misalkan eh, menanam pohon kemudian ada burung di situ makan, itu termasuk sedekah bagi dia. Lihat, padahal cuma burung ya. Apalagi misalkan seorang bisa berikan kepada fakir miskin misalkan, kepada anak yatim, makan itu pahalanya lebih besar. Bahkan kita kenal semua kisah yang ma'ruf yang mana pezina di Bani Israel, maka dia masuk surga disebabkan apa? Menolong anjing yang kehausan. Disebabkan apa? Disebabkan ada ibah, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga apa? Dia merasa kasihan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Al-hadis sabi wal ishrun. Hadis ke-27. An-Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah berakhlak mulia. Lihat, kata Nabi Muhammad SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Seolah-olah apa? Seolah-olah dalam hadis ini apa? Yang namanya akhlak mulia itu seluruhnya kebaikan. Jadi yang namanya akhlak mulia ini seluruhnya kebaikan. Dan kita telah bahas bahwasanya akhlak yang mulia itu bukan hanya sebatas muamalah kita dengan sesama makhluk, tidak. Akan tapi akhlak yang mulia itu kemarin kita telah jelaskan ada 3. Bagaimana kita berakhlak yang mulia kepada Allah dengan cara beriman, taat, bertakwa, dan seterusnya. Begitupun akhlak yang mulia dengan diri kita dengan cara muhasabah, tanya diri kita sudah apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang telah kita lakukan untuk agama ini.
Begitupun ketika kita berbuat dosa, hendaknya kita kembali bertobat kepada Allah. Ini muamalah kita dengan diri kita. Salah satunya dengan cara seperti itu. Begitupun yang ketiga, yaitu muamalah kita dengan sama makhluk. Kita berikan apa yang kita rasa itu kebaikan. Kemudian kita mencegah dari keburukan-keburukan. Jangan sampai kita melakukan keburukan pada saudara kita. Begitupun kita senyum ketika berjumpa dengan mereka, ucapkan salam pada kaum muslimin. Ini akhlak yang mulia. Maka hendaknya seorang memperhatikan akhlak yang mulia ini. Dan akhlak yang mulia ini apa? Termasuk dari ajaran penting dalam syariat Islam. Kenapa? Kan tadi isinya tadi tiga hal ini. Muamalah dengan Allah, muamalah dengan diri kita, dengan sama manusia ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kata Nabi, orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat adalah yang paling akhlak baik. Hendak kita perhatikan kita. Karena mungkin sebagian ada pengajinya udah akidahnya misalkan nanti ada usul salasah misalkan. Kemudian apa ngaji manhaj juga misalkan. Akan tapi mungkin dalam masalah akhlak ini apa taksir masih keras pada kaum muslimin, masih suka memponis misalkan, masih suka menyinyir, masih suka merendahkan. Ini bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik apa? Ketika misalkan melihat kemungkaran pada kaum muslimin, memang kita ingkari, kita katakan itu jelek, kita katakan itu benci. Akan tapi memang sambil doakan mereka. Sambil doakan mereka. Maksudnya apa? Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Apa? Karena dulu juga seperti itu. Jangan sampai hanya merendahkan misalkan. Apalagi merasa tinggi lebih baik daripada mereka misalkan belum tentu. Kan bisa jadi mereka lakukan hal seperti itu dari kemungkaran-kemungkaran di ajar bid'ah dan sebagainya. Bisa jadi mereka belum tahu. Ketika mungkin mereka dapat hidayah, kemudian mereka ketika mereka dinasihati, kemudian mereka dapat hidayah, bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan kaum muslimin. Bahkan kata Hasan al-Basri yang namanya tawadu yang sesungguhnya, ketika engkau melihat seorang pun dari kaum muslimin, jangan kau merasa tinggi dari dia. Tidak. Ya, maka perhatikan akhlak yang mulia ini. Jangan sampai ketemu misalkan saudara yang seolah-olah apa? Ketemu dengan musuhnya. Abus, mukanya itu apa? Tidak ada senyum-senyum, seolah bertemu dengan musuh. Sinis gitu bahasa kasarnya itu apa? Sinis. Tidak ada senyum-senyumnya. Ketika misalkan diucapkan salam kayak tidak menjawab, subhanallah. Apa ini bukan akhlak yang mulia? Dan akhlak mulia itu apa tadi? Setelah kita misalkan memperbaiki akidah kita, belajar yang benar, mesti apa? Ada asar bekasnya pada muamalah kita. Karena tadi agama itu akhlak yang mulia. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Inna mabu'istu li'utami memakan lima akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia bukan hanya muamalah kita dengan Allah, sesama pun harus baik. Ini PR bagi kita semua. Kita misalkan sudah ngaji, alhamdulillah, manhaj salaf, misalkan. Pun akidah yang ngaji, kita yang benar, misalkan mesti apa? Ada asar atau dampak dalam akhlak kita. Karena ketahuilah bahwasanya akhlak ini termasuk dari manhaj salaf yang diperhatikan oleh para ulama. Bahkan salah satu poin penting dalam akhlak ini, saking pentingnya akhlak ini, para ulama menulis akhlak ini dalam bab akidah. Di antaranya Syekhul Islam rahimahullah taala menulis akhlak ini dalam kitabnya, kitab akidah yang terkenal itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi beliau Syekhul Islam rahimahullah menulis tentang akhlak di dalam kitab akidah, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini menunjukkan apa? Hendaknya Ahlus Sunnah itu apa? Hendaknya Salafiyin itu apa? Memperhatikan akhlak ini. Akhlak ini bukan masalah sepele. Bisa jadi orang misalkan yang penting saya akidah yang benar, yang penting manhajnya benar salah misalkan. Akhlak saya nggak perlu misalkan. Enggak. Akhlak pun termasuk dari manhaj. Dan misalkan al-birru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi sadrik, ya, dan yang namanya dosa itu apa? Sesuatu yang dada itu apa? Tidak tenang, goncang. Jadi yang namanya dosa itu apa? Dada ini tidak tenang, goncang. Akan tapi perlu diketahui ini bagi orang-orang yang hatinya salim, hatinya selamat. Jadi wal ismu ma haka fi sadrik, bahwasanya dosa itu sesuatu yang mengganjal dalam dadamu. Wa karita an yatli'a 'alaihin nas, dan engkau malu ketika manusia tahu ini. Jadi hati yang bersih, hati yang selamat itu tidak mau dosanya itu diketahui oleh orang lain.
Bukan justru berbangga-bangga. Karena orang yang hatinya sudah marid, sakit, atau mungkin menjelang kematian atau bahkan mati, maka apa? Justru dia tidak malu, dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Dia menceritakan kepada teman-temannya, saya seperti ini, saya seperti ini, dia bangga. Jadi, apa yang kita pelajari dalam hadis ini khusus bagi hati yang selamat. Jadi hati yang selamat itu ketika dia melakukan dosa atau ingin melakukan dosa, hatinya goncang, dadanya goncang. Begitupun yang nama dosa itu dia tidak ingin diketahui oleh manusia. Ini buat hati yang selamat. Oleh karena misalkan seorang mempunyai masa lalu yang buruk, tidak perlu diceritakan kepada orang. Misalkan saya seperti ini, saya tidak perlu diceritakan. Yang namanya masa lalu ada keburukan, tutup, tidak usah diceritakan. Kenapa? Karena mestinya orang yang selamat hatinya tidak mau yang namanya keburukan diceritakan. Ini dosa, ini keburukan. Masa keburukan itu diceritakan? Kebaikan pun jika misalkan tidak ada hajatnya tidak boleh ceritakan. Kenapa itu bisa mendorong dia? Kebaikan itu jika tidak ada hajatnya tidak perlu diceritakan. Kecuali misalkan di sana ada motivasi dan seterusnya. Tapi tetap harus menjaga niat. Kalau misalkan seorang mau menceritakan kebaikan, maka dijaga niatnya apa? Supaya misalkan terdorong orang untuk beramal, mencontoh dan seterusnya. Ini. Ya hukum asalnya kebaikan pun ditutup. Apalagi ini keburukan. Harus ditutup lagi, lebih ditutup lagi. Jangan diceritakan. Kemudian, Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa'an wa bisat ibni Ma'badin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat wa bisah ibni Ma'bad, semoga Allah meridainya. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Wabisah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bin?" Engkau datang untuk menanyakan tentang kebaikan. Qultu na'am, kata Wabisah, betul. Lihat, ini termasuk dari apa? Tanda kenabian. Nabi Muhammad SAW tahu hajat atau keperluan Wabisah. Wabisah datang untuk menanyakan tentang kebaikan. Sebelum Wabisah mengucapkannya, Nabi telah tahu duluan. Ini apa? Wahyu dari Allah. Ini tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hukum asalnya Nabi itu tidak tahu masalah gaib. Karena yang tahu masalah gaib itu apa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tahu masalah gaib, kenapa? Karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini. Jadi salah satunya dalam perkara ini. Nabi SAW tahu bahwasanya Wabiso datang untuk menanyakan tentang perkara kebaikan. Tahu dari siapa? Allah mewahyukan kepada beliau. Kemudian fakol, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, istafti qalbak, minta fatwalah pada hatimu. Lihat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat atau kepada wabisoh yang ingin menanyakan tentang kebaikan, tanya hatimu. Beri atau tanyalah hatimu. Istafti maksudnya beri fatwa. Tanyakan fatwa kepada hatimu. Albiru matma'annat ilaihi nafsu. Yang namanya kebaikan itu hati tenang. Jiwa, yang namanya kebaikan itu jiwa tenang. Watma'anna ilaihil qalbu. Yang namanya kebaikan itu hati itu tenang. Dalam hadis ini sahabat Wahab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ingin menanyakan tentang kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, tanyakan hatimu. Dan ingat apa? Hati ini hati yang selamat. Bukan sembarang hati. Kenapa? Karena hati yang selamat itu di dalamnya apa? Ada pengingat kebaikan. Di sana ada insting. Bukan hati yang kotor, bukan hati yang mati. Kata qalbak itu hati yang bersih, hati yang selamat. Kemudian Nabi SAW memberikan kaidahnya, albirru matma'anna ilahi nafsu watma'inna ilal qalbu. Yang namanya kebaikan itu jiwa tenang, dada tenang, hati tenang, ini kebaikan. Karena kita rasakan kalau misalnya kita berbuat buruk atau ingin berbuat buruk, hati ini goncang, tidak ingin orang lain. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dan yang namanya keburukan itu sesuatu yang jiwa itu goncang, tidak tenang, kemudian taraddada fi sadri, goncang hati itu. Nah, ini keburukan. Dan ingat, ini bagi hati yang punya kesehatan dalamnya, hati yang kan ada hati yang hidup, hati yang sakit, dan hati yang
mati. Jadi para ulama menjelaskan hati itu ada tiga. Hati yang sehat, kemudian hati yang marid, kemudian hati yang mati. Nah yang kita bicarakan ini hati yang selamat ini yang sehat. Karena hati yang sehat ini ketika sesuatu itu kebaikan tenang dia. Ketika itu suatu keburukan dia nggak akan goncang dia. Nah kebalikannya hati mati. Hati mati ini mau baik mau buruk terserah dia nggak ada urusan. Mau baik mau tidak, yang penting sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya dia lakukan. Kenapa? Karena hati yang selamat ini ketika dia melakukan kejelekan maka seolah-olah terluka dia. Terluka dia. Adapun hati yang buruk ini seburuk apapun atau sebesar apapun kadar dosa yang dia lakukan dia tidak merasakan luka hati tersebut. Kenapa? Karena kita ibaratkan misalkan orang yang dia masih hidup ketika disakiti dia misalkan dipukul pakai batu misalkan hati yang badan yang hidup ini apa badan hidupnya akan merasakan sakit karena ulangi kita kiaskan misalkan biar mudah pemahamannya kita mudahkan misalkan ada badan itu masih sehat yang masih hidup ketika dipukulkan padanya batu dia akan merasa sakit. Nah begitu pada hati yang selamat ketika dipukulkan kepadanya dosa-dosa berupa maksiat-maksiat maka hati itu akan tidak tenang akan goncang. Yang sebaliknya ketika badan ini mati misalkan pukulan dari batu tersebut maka tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Badannya sudah sakit. Nah begitu pun hati seorang jika dia sudah mati hatinya sebesar apapun kadar dosa yang ia lakukan tidak akan berpengaruh pada hati. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, orang yang hatinya itu sehat, hati yang selamat. Ketika ada dosa di situ, maka goncang. Kenapa? Dosa itu memberikan pukulan pada hati. Seolah-olah apa? Kalau ibaratkan hati itu badan, apa seolah pukulan dosa itu pada. Ibaratkan tadi orang yang masih sehat badannya, masih hidup. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, langsung terasa. Berbeda dengan hati mati. Sebagaimana badan mati, ketika ada pukulan apapun, rasa sakit apapun tidak akan merasakan. Kenapa? Hatinya sudah mati. Nah, di tengah-tengah ada hati marid. Hati marid itu hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini apa? Jika condongnya kepada sehat, kadang juga dia merasakan efek dari dosa. Jika dia lebih condong kepada hati mati, maka sedikit pengaruh dari dosa kepada hatinya. Maksudnya apa? Efek atau taruh dada tadi, taruh dada besarnya itu apa? Yang digoncang hati itu sedikit. Jadi, seorang bisa merasakan goncang atau tidak hati disebabkan dosa, atau tenangnya hati disebabkan sesuatu yang diperbolehkan, maka itu kembali kepada kebersihan hati. Semakin bersih hati seorang, maka semakin dia ketika melakukan dosa atau ingin melakukan dosa tidak tenang. Ini maksud dari hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya. Al-haditsus tsamin wal ishrun. Hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abi Najih, kunyahnya Abu Najih, nama aslinya Al-Irbad ibn Sariyah, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha qulub wa darat minha al-uyun. Yang artinya, kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Nasihat yang begitu baligh, begitu menyentuh. Saking menyentuhnya hati para sahabat yang mendengarkan wajilat bergetar. Jadi ketika para sahabat mendengarkan nasihat dari Nabi SAW bergetar hati mereka. Wadarafat minal uyun, air mata mereka bercucuran. Lihat, tidaklah hal seperti ini bisa dilakukan kecuali orang-orang pemilik hati yang bersih. Ya orang yang punya hati bersih. Ketika ia mendengarkan nasihat, bahkan ini nasihat dari Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Tentu nasihat yang baik kalau yang mendalam. Ketika seorang mendengar nasihat yang mendalam, jika hatinya bersih apa? Akan bergetar hati dia. Kemudian akan mencucurkan air mata. Berbeda dengan hatinya yang kotor yang naudzubillah yang sudah terkunci. Sedalam apapun nasihat, maka bisa jadi apa? Dia tidak mencucurkan air mata.
hatinya tidak bergetar. Ini menunjukkan bersihnya hati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena di antara ciri hati yang bersih ketika disampaikan nasihat bergetar, menangis matanya. Kemudian dia termotivasi untuk mengamalkan nasihat tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya lembut, hati yang mudah untuk menangis. Karena ketika hati, maka mata ini mudah menangis. Sebaliknya ketika hati ini kotor, keras, maka mata ini sulit untuk menangis. Maka lihat diri kita, lihat diri kita, sejauh mana kita mudah mencucurkan air mata. Sudahkah kita misalkan menangiskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian misalkan? Tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menangis seperti itu? Menangis dengan disebabkan kesalahan-kesalahan di kita terdahulu misalkan. Menangis disebabkan taksir kita dalam menaikkan hak Allah, kita masih banyak kekurangan. Menangis disebabkan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis disebabkan rindu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait apa? Terkait amalan hati. Yang mana jika memang seorang hatinya bersih akan merasakan hal seperti itu. Dan ini bukan perkara yang mudah, mesti dilatih. Nah, kita misalkan seorang yang talibul ilm, mesti apa? Semakin belajar, semakin lembut hati kita. Ketika hati ini lembut apa? Akan memberikan efek pada seluruh tubuh kita. Ketika hati ini bersih, baik, semua akan baik. Lisan kita, mata kita, pendengaran kita, dan seterusnya akan baik. Langkah kaki kita tidak mungkin dijalankan pada sesuatu yang haram, akan baik. Karena kita telah bahas terdahulu bahwasanya hati ini adalah rajanya. Ketika raja ini baik, sebenarnya akan baik. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini begitu besar faedahnya, kandungan. Bahkan saking besarnya hadis ini, kedudukannya, ini disebut apa? Nasihat, seolah-olah nasihat terakhir. Kita baca hadisnya. Faqulna ya Rasulullah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in atau muwaddi'in. Ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Lihat, para sahabat merasakan bahwa ini nasihat perpisahan. Perpisahan yang seolah-olah kita akan berpisah. Ketika seorang misalkan akan berpisah dengan saudaranya, berpisah dengan keluarganya, pasti ketika ia nasihatin nasihat yang mendalam. Ya, sudah nasihatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dinasihati para sahabat, manusia terbaik setelah para nabi. Kemudian nasihatnya seolah-olah orang yang mau meninggal dunia, orang yang mau berpisah. Ya, terkumpul 3 hal penting dalam hadis ini. Nasihat dari Shadiqul Amin, nasihat dari orang yang paling mulia kepada manusia yang paling mulia setelah para nabi, yaitu nasihat kepada para sahabat. Kemudian nasihatnya seolah-olah nasihat terakhir. Maka perhatikanlah nasihat yang besar ini. Maka fa'usina, kata para sahabat, ya Rasulullah, nasihatilah kami. Ini nasihat seolah-olah apa? Nasihat terakhir. Maka berilah nasihat kepada kami. Qala, kemudian kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Dan ini wasiat yang Allah berikan kepada umat terdahulu sampai umat kita saat ini. Umat Nabi Muhammad SAW. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Dan kami pun wasiatkan kepada kalian an ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa ini bukan hanya sekadar di masjid, bukan hanya sekadar di rumah, bukan. Yang namanya takwa ini di setiap tempat. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah engkau dimanapun kalian berada. Dengan cara apa? Menjalankan aturan-aturan Allah. Kita menjalankan aturan Allah di masjid, begitu pun di rumah, begitu pun di pasar, begitu pun di tempat kerja, seterusnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bertakwa hanya dalam keadaan lain. Kita depan orang misalkan seolah-olah orang soleh, akan tapi ketika bersendirian, na'udzubillah, berselancar di dunia internet dengan membuka hal yang haram. Ini bukan takwa yang sesungguhnya. Takwa yang sesungguhnya adalah takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya adalah dia terdorong untuk senantiasa beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya dia qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Takwa yang sesungguhnya dia bersiap-siap menuju negeri akhirat. Dia bersiap-siap menuju Allah Subhanahu wa taala.
seorang yang kadang yang Allah berikan langsung dalam Al-Quran, berikan Allah pada begitu pun kalian kalian dengan takwa ini seorang akan bahagia dunia dan akhirat, dan takwa ini seorang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini seorang dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini seorang akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga. Begitu banyak sekali keutamaan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, bagi orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan sama manusia, ini takwa. Nasihat yang besar dari Nabi kita Muhammad SAW, usikum bittaqwa, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sebutkan tadi di antara macam-macam takwa. Falanhum jami'an, yang namanya takwa itu yaitu Allah itu ditaati, yu'ti wa la yu'sa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiat. Wa yuzkar wa la yunsa. Allah pun diingat, tidak dilupakan. Ini takwa. Hendaknya seorang yang namanya takwa itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah, ini takwa. Begitu pun yang takwa itu Pak, zikir, kalau ingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bukan hanya sekadar di lisan. Orang mudah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Apakah sudah tertancap dalam hati? Sudahkah buarkan amal? Karena kata Sa'id bin Jubair, Allah seorang tabi'in yang mulia, murid Ibn Abbas, beliau mengatakan, yang namanya zikir itu bukan hanya sekadar ucapan subhanallah, alhamdulillah. Bukan sekadar itu. Jadi zikir itu, kata beliau, bukan hanya sekadar ucapan lisan subhanallah, alhamdulillah. Kemudian engkau bermaksiat, bukan itu. Yang namanya zikir itu apa? Engkau benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, ini zikir yang sungguh. Karena percuma seorang mengucapkan astagfirullah, subhanallah dalam lisan, kemudian dia bermaksiat, Allah SWT. Berarti zikir tersebut belum menempel kuat dalam hati dia, belum tertancap kuat dalam hati. Zikir yang sesungguhnya apa? Membawa pelakunya untuk taat kepada Allah, jauh maksiat. Ini inti agama. Inti agama itu menjalankan ketaatan, jauhi larangan, ini inti agama. Begitupun takwa, yuskar wala ikfar. Engkau bersyukur kepada Allah, tidak ingkar, tidak kufur kepadanya. Di antara mana? Takwa. Kemudian wasiat yang selanjutnya kata Nabi Muhammad SAW, wassam'i wa ta'ah. Aku pun wasiat kepada engkau agar engkau dengar dan taat. Wa in ta'amaru alaikum abdun. Meskipun yang memerintahkan engkau seorang hamba. Lihat. Nabi SAW, salah satu wasiat yang terpenting yang beliau sampaikan di sini, hendaknya kalian mendengar, hendaknya kalian taat, meskipun yang memimpin kalian seorang budak. Jamaah masyaallah muslim rahimahullah. Pada asalnya seorang budak ini bisa hukum budak. Akan tapi jika misalkan budak tersebut sudah diangkat atau misalkan dia memberontak, dia misalkan menjadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i. Kenapa? Cara syar'i tidak boleh budak jadi pemimpin. Nah, seandainya dia sudah menjadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i, dengan misalkan memberontak dan seterusnya di cara yang tidak syar'i, maka wajib untuk ditaati. Lihat perhatian syariat Islam terhadap wajib mendengar dan taat. Saking pentingnya wajib dan taat ini dimasukkan pada nasihat yang seolah-olah nasihat berpisah. Dan ini diantara manhaj, diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dia mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita di negeri kaum muslimin, hendaknya kita mendengar dan taat kepada pemimpin kita, saja itu kebaikan. Al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Bukan bakal Nabi SAW. Kewajiban bagi seorang muslim itu untuk mendengar dan taat. Itu kewajiban seorang muslim. Kata Nabi Muhammad SAW. Meskipun, kata Nabi SAW, meskipun apa? Harta kalian diambil. Kemudian punggung kalian dipukul. Semua ta'at. Tetap dengar dan taat. Ini manhaj atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara manhajnya adalah taat kepada pemimpin. Jika di sana ada kesalahan dari pemimpin, maka tidak boleh seorang misalkan mencelanya di mimbar-mimbar, di majelis-majelis,
atau misalkan di jalanan dengan cara demonstrasi, ini tidak dibenarkan dalam masyarakat Islam. Jika ada kesalahan, hendaknya menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Karena masalah taat kepada pemimpin itu masalah yang besar. Karena bisa jadi seorang misalkan ngajinya apa? Manhaj salaf akan tapi atau ngajinya akidah salaf akan tapi ternyata dalam masalah manhaj dia terhadap pemimpin dia melenceng, dia tidak taat kepada pemimpin, mencela misalkan. Ini bukan termasuk di manhaj salaf. Manhaj salaf apa? Kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim selagi tidak memerintahkan kepada yang, dan jika ada misalkan kesalahan-kesalahan tidak boleh diumbar di tengah halayak, hendaknya datang nasihati dua mata. Jika misalkan pemimpin itu menerima, itu yang diinginkan. Jika tidak, maka seorang menyampaikan tugasnya itu menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Apalagi di zaman-zaman sekarang, misalkan lagi pemilu dan seterusnya, maka jangan lontarkan dari selisan kita apa suatu yang mencela pemimpin atau mau rusak kehormatan salah satu paslon misalkan gitu. Mereka semua kaum muslim. Siapa yang nanti yang jadi tetap wajib dan taat. Tidak boleh menggibah atau dan seterusnya, tidak. Tetap apa? Menghormati mereka. Jika jadi pemimpin tetap harus taat. Meskipun misalkan kita berpandangan bahwasanya misalkan demokrasi tentu suatu yang bukan dari Islam. Tapi sudah jadi misalkan sebagai pemimpin, maka wajib ditaati. Kemudian Allah musta'an. Kemudian fa'innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang setelahku meninggal dunia, yakni setelah meninggal Nabi SAW, kemudian hidupnya panjang, fasara ikhtilafan katsira, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita telah saksikan ini di antara mujizat Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk kenabian, bentuk bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, bentuk benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Nabi SAW mengatakan bakal terjadi banyak perselisihan. Yang kita saksikan sekarang, kaum muslim berselisih. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, 73 golongan. Nabi SAW mengatakan akan ada perselisihan di antara kaum muslimin. Kalau perselisihan antara kafir dan kaum muslim sudah jangan bicarakan, itu pasti. Dalam hal apa? Perselisihan antara kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW setelah mengabarkan, Nabi SAW memberikan solusi. Lihat, Nabi Rahmah, Nabi kita Muhammad SAW setelah mengabarkan bakal ada perselisihan, Nabi berikan solusinya, yaitu fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah. Ini solusi, tidak ada solusi kecuali solusi. Jika kalian misalkan melihat perselisihan yang banyak, jika kalian ingin selamat, berpegang teguh dengan sunnah. As-sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Begitupun kalian hendaknya berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Itu salah satu penafsirannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lihat dalam hadis ini Nabi SAW, jika ingin selamat dari perselisihan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Dengan sunnah khulafa'i rasyidin. Sunnah para sahabat. Dan para sahabat diwakili dalam hal ini apa? Pembesarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu jami'an. Nah, kita perhatikan, seandainya misalkan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, ini cukup. Tapi apa? Di situ ada istilah seorang tidak mungkin bisa berpegang teguh dengan sunnah kecuali dia harus berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwasanya orang yang selamat itu ma'ana liumul ashabi. Orang yang selamat yang 73 golongan yang selamat satu itu siapa? Ma'ana liumul ashabi. Aku dan para sahabatku berada di atasnya, ini yang selamat. Jadi seorang jika ingin selamat dunia dan akhirat, selamat dari perselisihan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan manhaj Nabi Muhammad SAW. Dan manhaj salaf, dan manhaj para sahabat Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini ketahuilah bukan perkara yang mudah. Seorang ketika berpegang teguh dengan agama Allah SWT tidak mudah. Ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, tidaklah mudah. Oleh karena yang Nabi SAW bersabda, ada hadis selanjutnya, atau potongan hadis selanjutnya, Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Ini ada isyarat bahwasanya seorang ketika berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, tidaklah mudah. Mesti dia apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Gigi geraham itu sesuatu yang paling kuat. Gigitan. Maka gigitlah dengan seolah apa ini? Sesuatu yang tidaklah mudah seorang ketika berpegang teguh dengan sunnah.
Bahkan disebutkan di hadis lain, kata Nabi Muhammad SAW, ya'ti 'ala nasi zaman as-sabiru ala dinihi kal qabid al jamr atau kama qala SAW. Yang artinya akan datang suatu zaman yang mana ketika seorang berpegang teguh dengan agamanya, maka seolah-olah dia menggenggam bara api. Lihat dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW memperumpakan orang yang benar-benar berpegang teguh agama. Ketika banyak orang bermaksiat, ketika banyak orang tidak taat, ketika banyak penyimpangan, ketika banyak fitnah, ketika banyak cobaan, ketika banyak sawari penghalang-penghalang dikatakan, banyak sekali ujian, banyak sekali fitnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia sibukkan diri dengan ketaatan, dia sibuk diri dengan ilmu, dia sibuk diri dengan beramal, dia sibukkan diri dengan berdakwah, dia terus sibuk dengan ibadah dalam keadaan seperti itu. Maka tidak mudah bagi dia. Dia seolah-olah berpegang teguh dengan bara. Cobaan itu pasti ada. Cobaan itu dari diri kita, dari jiwa yang buruk. Cobaan itu dari keluarga kita, masyarakat kita, dari gadget kita, handphone kita, dan sesuatu banyak sekali cobaan. Tidak mudah seorang berpegang teguh dengan agama. Seolah-olah berpegang teguh dengan agama itu seolah orang yang menggenggam bara api. Bara api itu ketika dipegang sakit. Tapi jika dilepaskan ini agama, jika dilepaskan dia akan hancur, akan binasa. Hendaknya seorang ketika berpegang teguh dengan agama yang bersabar, sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah SWT. Berpaling dari hal yang tidak bermanfaat. Ini di antara wasiat Nabi SAW yang mulia, Atu alaihi bin nawajib. Peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin dengan gigih Nabi SAW di sini mengatakan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin adalah satu kesatuan. Oleh karenanya di sini disebutkan alaiha, bukan alaihima, tidak, akan tapi alaiha. Jadi ini ada isyarat bahwa sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin adalah satu, tidak dua. Andu alaiha bin nawajib. Yang bisa bahasa Arab tentu paham misalnya. Kemudian iya aku memudasatil umur. Hendaknya kalian jauhilah perkara yang diada-adakan. Jauhilah bid'ah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menutup dengan wa iya aku memudasatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Jadi dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya seorang tidak mungkin bisa berpegang teguh dengan sunnah kecuali dia harus menjauhi bid'ah, mesti. Tidak bisa seorang bermudah-mudahan dalam bid'ah. Dia ikuti sunnah, kemudian dia juga menjalankan bid'ah. Tidak. Kalau orang mengajak bid'ah, tolak. Ketika keluarga misalkan atau siapapun, tolak. Kenapa bid'ah itu sesuatu yang merusak agama ini? Agama telah sempurna, dengan bid'ah ini agama jadi rusak. Dengan bid'ah ini seorang kaum muslimin bercerai-berai. Maka hendaknya jika seorang ingin selamat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat jauhi bid'ah. Bahkan kata Nabi SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, kata Nabi Muhammad SAW. Bid'ah semuanya sesat. Jadi jika ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka tertolak. Kenapa? Nabi mengatakan dalam hadis ini, setiap bid'ah itu sesat. Jadi kalau ada yang mengatakan orang bid'ah hasanah, tidak dibenarkan. Nabi sendiri yang mengatakan bid'ah itu sesat. Di sini kata kulu. Kulu itu kalau orang paham bahasa Arab, min akwa siagi al umum. Kulu ini termasuk dari sigoh yang paling kuat dalam hal umum. Kalau misalnya kata kulu sudah mencakup seluruh. Jadi setiap bid'ah itu seluruhnya sesat. Bahkan dikuatkan di hadis yang lain dari An-Nasai, kata beliau, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya neraka. Jadi setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini namanya bid'ah semuanya sesat. Yang namanya semuanya kesesatan tempatnya neraka sudah jelas. Tidak bisa kita katakan misalkan setiap atau sebagian bid'ah itu sesat, misalkan sebagian bid'ah yang lain baik, tidak. Kenapa Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat? Karena ya masyaallah muslimin rahimakumullah, hendaknya kita mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Begitupun dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Begitupun dalam hal yang lain yang kita telah pelajari dalam agama ini. Hendaknya seorang mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Allahu a'lam. Ini sana ada pertanyaan, bisa di-chat di komentar. Atau tidak, kita tutup saja.
Tapi kalau tidak ada tidak? Kalau ada boleh buka mic atau di kalau tidak ada kita tutup kemudian jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Boleh tanyakan di grup. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.